Jadi ini sebenarnya video iseng aja gitu ya, selingan aja kan. Selama ini kita cuma review atau hands on atau nyobain beberapa hardware PC yang berkaitan dengan PC, tapi kita coba masuk ke segmen gadget ya. Setelah sebelumnya gue ingat video pertama atau video kedua gitu di channel ini tuh ngebahas tentang gadget ya, tentang tab kalau nggak salah, waktu tab A8 2018. Nah setelah sekian lama akhirnya gue coba muter otak biar channel ini hidup dan ada sedikit perubahan ya, dan akhirnya kita coba bikin untuk review gadget, tapi gadget yang jadul ya. Walaupun yang nggak jadul-jadul banget sih, jadul di sini tuh ya rentang waktu 2-3 tahun ke belakang, apakah masih oke dipakai di tahun 2021. Nah itu kita bahas. Nah video kali ini gue mau bahas salah satu handphone keluaran Sony di tahun 2019 ya, yaitu Xperia One. Handphone ini rilis di tahun 2019 ya, tepatnya ketika event MWC 2019 yang diselenggarain di Barcelona di Spanyol ya. Bawa spek dengan SoC Snapdragon 855 yang kala itu cukup revolusioner ya, karena bawa perangkat smartphone atau handphone yang mendukung 5G secara langsung ya. Jadi di Snapdragon 855 itu ketika waktu itu digadang-gadang bakal jadi gerbang pembuka untuk 5G masuk ke ranah smartphone ketika itu ya. Tapi di generasi awalnya walaupun udah disupport 5G, ketika itu si Sony ini belum langsung ngasih modem 5G ke handphonenya, termasuk ke Xperia One ini. Jadi walaupun udah support secara hardware, tapi modemnya ini nggak langsung ditanam 5G ya. Jadi handphone ini cuma support 4G doang untuk sampai saat ini ya. Disandingin sama GPU Adreno 640, bikin handphone ini bukan cukup lagi, powerful banget di zamannya ya, ketika tahun 2019. Dan di tahun 2021 ini gua coba juga jajal performanya di beberapa skenario. Ini masih cukup oke loh ya. Kita coba mainin di 3 game ya. Gua main di sini ada game Genshin Impact, game laknat yang dia ngabisin storage sampai 16 GB sendiri untuk gamenya. Terus ada juga kita nyobain Captain Tsubasa Dream Team sama Need for Speed No Limits ya, untuk tahu performa game ini sejauh apa. Nah untuk SOT-nya teman-teman, untuk Genshin Impact ini dia gua coba mainin 3 jam full, itu dari 100% itu ada di angka 12% itu setelah main 3,5 jam. Itu full ya, full main Genshin Impact dengan settingan default yaitu settingan medium 30 fps ya teman-teman. Sebenarnya bisa dimentokin ke rata kanan ke high, cuma nanti akan ada sedikit stuttering gitu, dan nanti pengaruh ke suhu handphonenya yang agak hangat nantinya kalau misalkan dipentokin ke rata kanan. Nah untuk game Need for Speed No Limit nggak ada problem sama sekali, rata kanan pun dengan Captain Tsubasa Dream Team ya teman-teman, itu udah mentok kanan, masih oke banget gitu di tahun 2021. Dan untuk main game gua rasa masih oke aja, cuma ya baterai, walaupun baterai ini kelihatan agak kecil ya di 3330 mAh. Untuk 2021 kelihatannya emang kecil, ketika tahun 2019 waktu itu ya sedang-sedang aja lah gitu. Walaupun dipakai main game sebenarnya nggak boros-boros banget ya, kayak tadi gua mainin tadi ya di game Genshin Impact dan lain-lain gitu kan teman-teman. Nah untuk kalian yang suka info-info tentang teknologi, gadget maupun PC maupun game dan lain-lain, kalian bisa coba subscribe channel ini ya, untuk bisa dukung kami sampai ke depan, biar bisa maju, biar bisa gede, biar kita bisa kasih informasi yang aktual dan lebih terperinci tentang semua itu. Oke, kita lanjut ke kontennya. Tadi untuk penggunaan game ya. Lalu untuk penggunaan harian, skenario orang kantoran gitu ya, yang pagi sampai sore kerjaannya gitu. Subuh ngecas, terus pagi dipakai, duhur palingnya dipakai intens karena istirahat, itu masih cukup oke dipakai sampai asar. Kalau misalkan penggunaan kantoran ya, yang nggak banyak main game ataupun segala macem lah gitu ya. Jadi
cuma sekedar buka chat, upload Instagram, itu masih oke banget dipakai seharian gitu. Beda kalau misalnya dipakai game intens ya tadi ya, paling 3,5 jam lah mentoknya gitu kan. Tapi masih cukup oke gitu untuk handphone keluaran tahun 2019 di tahun 2021 ini menurut gua ya. Itu subjektif ya gitu. Jadi mungkin apalagi handphone ini handphonenya second gitu kan, X gitu kan, bukan yang baru. Ini second, dan nanti kalau misalnya kalian beli itu kan tergantung kondisinya gimana. Jadi makanya gue bilang ini subjektif menurut pandangan gue dan apa yang gue rasain teman-teman. Nah untuk pilihan storage-nya itu ada dua ya, ada yang 64 dan ada juga yang pilihan 128 GB ya. Dan untuk RAM itu cuma 6 GB ya. Mungkin Xperia atau Sony Xperia ini ngikutin jejak Pixel ya, yang walaupun Android dia punya RAM yang cukup kecil ya. Waktu itu ini kan saingannya selevel sama Pixel 3 XL ya, kalau nggak salah Pixel 3 XL tuh RAM-nya cuma 4 GB ya, sementara ini RAM-nya cuma 6 GB saat Android lain itu udah mencapai RAM 8, 10 ketika tahun 2019 ya gitu teman-teman. Bahkan sekarang udah ada yang sampai 18 GB atau 16 GB gitu, lupa yang ROG gitu kan. Dan walaupun 6 GB karena dia pakai UI yang mirip banget sama stok Android ya tadi ya, lebih smooth, lebih mantep walaupun RAM-nya cuma 6 GB. Pun dipakai ke game berat pun masih ngangkat banget nih HP gitu kan teman-teman. Nah untuk layarnya sendiri ini juga kelebihan daripada Xperia One ini. Dia itu udah 4K ya, 4K dan support HDR10 2020. Tapi sayangnya ini 4K-nya ini nggak bisa diatur dari pengaturan. Kalau misalkan bisa diatur dari pengaturan kan seenggaknya kita bisa lebih bikin baterainya ini lebih hemat gitu kan. Jadi dia jalan di default aja 4K gitu, nggak bisa diatur ke 1080p misal, jadi nggak bisa diatur. Dan untuk aplikasinya ini nggak semua jalan di 4K. Jadi aplikasinya ini yang mendukung aja 4K, kayak misalkan di Netflix, terus di iQIYI itu dia bisa jalan di 4K. Jadi nggak semua jalan di 4K. Dan depan belakangnya ini udah dilapisin Gorilla Glass 6. Jadi bisa udah ada proteksi untuk mengurangi baret tanpa kalian perlu pasang tempered glass ya gitu. Bukan mengurangi resiko pecah ya. Pecah bisa, cuma mengurangi resiko baret aja gitu. Karena kan ada proteksi itu gitu. Layarnya ini unik gitu. Rasionya ini 21:9, yang waktu itu tahun 2019 itu Sony sengaja mereka itu pengen bikin tren baru tentang handphone 21:9, karena rata-rata saat itu handphone tuh masih punya rasio 18:9, bahkan sampai saat ini ya, walaupun ada beberapa handphone juga di beberapa segmen itu rasionya itu 21:9. Dan ini yang ngebawa pertama kali ya, sepengetahuan gue ini ngebawa pertama kali rasio 21:9. Kalau kalian tahu rasio 21:9 itu rasio yang kalian dapat ketika kalian nonton bioskop. Nah itu rasio 21:9. Lebih enak ketika lu nonton, apalagi handphonenya ini 4K. Pun ketika main game ya, karena layarnya ini panjang gitu, ini kerasa lebih lebar aja buat penglihatannya, apalagi di game-game yang emang dia itu game FPS kayak COD ataupun PUBG gitu kan teman-teman. Dan tadi ya, game juga nggak support semuanya rasio 21:9. Jadi game-game modern aja yang support rasio 21:9, yang keluaran 2019 ke atas lah kita bilang ya, itu udah support rata-rata di rasio 21:9. Dan di 3 game yang gue install ini, CTDT, Genshin Impact, dan Need for Speed No Limit, ini udah support rasio 21:9. Dan walaupun dimensinya ini panjang banget gitu ya ke atas gitu kan, dia tuh bisa lu kendaliin satu tangan kok ya, dengan mode satu tangan ya, dengan cara lu pencet tengahnya aja gitu, tengahnya 2 kali. Nah itu udah masuk mode satu tangan ya, mode one handle mode. Nah untuk kameranya sendiri dia punya 3 modul kamera, yang mana handphone ini salah satu inovasi juga dari Sony, yang mana handphone ini handphone pertama kali Sony yang pakai konfigurasi 3 kamera ya. Dia nggak lebay gitu, nggak lebay kayak beberapa smartphone lain. Jadi untuk konfigurasinya ini ketiganya ini punya 12 megapiksel ketiga-tiganya ya, yang mana ada yang ultra wide, ada yang wide, sama ada telefoto yang terakhir ya.
Nah, untuk yang wide-nya ini dia punya bukaan di f1.6, punya predictive dual pixel PDF dan 5 axis OIS ya. Dan yang kedua itu untuk telefotonya dia punya bukaan di f2.4 52 mm, predictive PDAF dan 2 kali optical zoom ya. Sama juga 5 axis OIS ya. Dan yang terakhir itu yang ultra wide ya, dia punya bukaan di f2.4 16 mm. Dan ya itu aja sih yang untuk yang ultra wide ya teman-teman. Dan dia itu udah mendukung perekaman 4K ya, walaupun cuma di 30 fps. Dan ketika lu rekam 4K itu OIS-nya tuh nggak aktif ya, jadi agak tricky kalau misalnya lu rekam 4K tapi nggak pakai gimbal gitu kan, atau nggak pakai penstabil eksternal, gimbal lah kita taruh ya. Jadi stabilnya untuk kalau misalnya lu mau rekam video di HP ini itu 1080p 30 fps itu udah bagus banget di HP ini. Kalau misalnya lu rekam di 1080p 60 fps itu OIS-nya itu aktif ya, cuma dia AIS-nya itu dia nggak optimal. Jadi ketika ada ketukan kaki ya, ketika lu jalan tuh agak getar sedikit gitu, walaupun yang nggak getar-getar banget gitu kan. Lu bisa lihat videonya juga nanti. Nah, ini merupakan hasil perekaman daripada Xperia One ya, kamera belakangnya. Dan suaranya ini langsung gua rekam dari handphonenya, nggak pakai mic eksternal. Stabil nggak? Nah, untuk kamera depannya dia pakai kamera single ya, satu kamera doang, punya 8 megapiksel dengan bukaan f2.0 ya. Dan itu kamera wide ya teman-teman. Itu kamera depannya ini cuma support 1080p 30 fps. Dan kamera depannya ini jangan lo harapin untuk bisa selfie cantik gitu ya, karena hasilnya ini bener-bener natural, nggak kayak beberapa Android lain yang mana kamera depannya ini punya fitur beauty atau lain-lain. Dan untuk kameranya juga Xperia One ini udah mendukung Cinema Pro ya, yang mana Cinema Pro ini software untuk lu bisa bikin video sinematik ala-ala Sony gitu kan, ala-ala Sony Shine Alpha kan gitu. Dan hasilnya cukup oke, bukan cukup oke banget. Dan walaupun hasilnya ini mentahan ya, bisa kalian edit biar lebih bagus kan gitu teman-teman. Tapi kalaupun nggak diedit, ini Cinema Pro ini hasilnya udah oke banget, detailnya dapet, terus ketajamannya juga dapet, pewarnaannya oke, bisa banyak skenario yang bisa kalian pilih, hitam putih segala macam kan, itu terserah kalian gitu. Dan untuk video untuk resolusinya itu minimal 2K ya untuk Cinema Pro ini, jadi pilihannya untuk resolusinya itu cuma 2K sama 4K kan gitu. Dan usahakan kalian pakai gimbal ketika kalian pakai Cinema Pro ini biar lebih stabil hasil gambarnya gitu teman-teman. Sayangnya walaupun ini handphone masuk ke segmen flagship ya gitu ya, di tahun depan itu infonya yang gue dapetin itu handphone ini cuma kemungkinan kecil bakal dapat update Android 12 ya. Pun gue juga run di handphone ini Android 11 ya gitu. Jadi cuma kemungkinan kecil dia dapat updatean Android 12. Karena barang ini nggak masuk ke Indonesia, jadi pilihan untuk kalian beli barang ini tuh ada 4 pilihan ya. Barangnya barang global, yang pertama yang ROM-nya itu lebih leluasa lah gitu, nggak ada bloatware tambahan, itu barang global. Ataupun yang umum tuh ada barang Jepang, ex Jepang atau limbah Jepang ya, itu ada dari Docomo, AU sama Softbank gitu kan. Dan kebetulan yang gue beli ini barang yang AU ya teman-teman, bukan yang Softbank atau yang Docomo. Sejauh ini sinyal aman untuk gue pakai kartu Tri di sini ya.
Di sini gue pakai kartu Tri dan aman-aman aja. Di kota gue bisa sampai 4, kadang-kadang sinyalnya itu jadi masih aman aja. Dan tokonya ini ngasih garansi IMEI 1 tahun ya. Gue nggak bakal sebutin tokonya karena takutnya ketika kalian beli unitnya malah nggak bagus takutnya ya. Tapi yang gue dapet sih bagus-bagus aja. Nah, dikarenakan barang Jepang, secara default ini kameranya nggak bisa di silent. Jadi kalau misalnya kalian mau silent kameranya, kalian harus pakai aplikasi tambahan di Play Store, free App Store. Di Play Store itu silent kamera atau segala macam. Nah, itu ada beberapa software atau aplikasi, kalian download aja dan bisa nge-mute kameranya dari situ. Jadi pakai aplikasi tambahan lah gitu untuk atur kamera ini biar bisa silent. Yang kedua, karena gue beli barang AU pada awalnya ini tuh dia cukup banyak bloatware atau bawaan aplikasi dari Jepang yang bahasa Jepang, nggak tahu lah apa itu, nggak ngerti. Dan itu kalian bisa uninstall maupun kalian bisa paksa berhenti gitu kan. Kalau kalian mau uninstall, kalian bisa pakai app inspector ya untuk software untuk ngeceknya. Dan kalian bisa uninstallnya itu nanti pakai PC atau laptop ya. Gue lupa aplikasinya itu apa. Kalian bisa search lah gitu di Google maupun di forum-forum Sony, kan banyak lah gitu yang kasih tutorial untuk ngehapus bloatware bawaan daripada software Jepang gitu kan, aplikasi dari Jepang bawaan gitu. Nah, untuk harganya di marketplace itu, di online-nya itu pilihan harganya beragam, mulai dari 2,5 juta sampai 4 juta itu ada yang jual, tergantung kondisinya. Ada yang jual dengan wifi only, dengan kondisi wifi only, emailnya keblok. Ada juga yang jual minus shadow, ada yang jual minus fingerprint, ada yang jual like new. Itu tergantung kondisinya kalian beli gitu teman-teman. Tapi gue dapat HP ini itu di angka 3 jutaan. Mungkin toko lain ada yang jual 2.800.000 yang mulus like new. Justru kalau like new gue rada ragu sih, karena mungkin pernah diganti jadi kelihatannya bakal baru. Jadi gue lebih memilih untuk beli yang rada mahal dan ratingnya tinggi, ditambah ada baret sedikit nggak apa-apa lah gitu ya. Yang kondisinya 97% lah gitu, istilahnya kemulusannya. Jadi baret sedikit nggak apa-apa lah gitu. Jadi nggak mulus-mulus banget, karena kalau mulus banget tadi ya gue curiga ada yang diganti itu, ada yang pernah dibongkar teman-teman. Dan handphone ini udah punya rating IP68 6768, jadi dia bisa ditenggelamin di kolam di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit ya. Walaupun ketika kalian beli second, gue nggak merekomendasikan, takutnya udah dibongkar dan si karet-karet yang buat penahan airnya tuh dia udah kebuka gitu. Akhirnya kan nanti si air masuk ke dalam gitu. Dan biasanya kalau handphone second tuh mereka nggak garansiin kemasukan air sih biasanya, setahu gue ya, karena ini juga nggak digaransiin kemasukan air walaupun dia punya rating IP6768 gitu kan. Nah, untuk pemakaian 2021 sebenarnya gimana sih? Apakah masih oke dipakai? Apakah udah nggak worth it? Menurut gue masih oke banget ya untuk pemakaian 1 tahun 2 tahun ke depan ya, karena tadi ya dia udah pakai SoC Snapdragon 855 yang notabene itu SoC flagship gitu kan. Pun ketika awal perilisan handphone ini, kalau kalian tahu rilisnya itu di angka 16 jutaan masuk Indonesia loh ya, kalau kalian bayar pajak dan lain-lain. Itu gua lihat harganya tuh di Video Gadgetan kalau nggak salah, ketika dia pertama kali review handphone ini gitu kan, itu di angka 16 jutaan. Dan sekarang udah turun banget ke angka 2,5 sampai 3,5 jutaan sih, gua rasa masih worth it untuk dibeli ya, walaupun ya pastinya dengan beberapa kekurangan. Yang pertama pastinya kalian dapatnya second gitu kan, dan kondisinya seringkali gacha kalau misalkan kalian cari handphone dengan harga yang termurah. Cuma saran gue kalau misalkan mau beli yang ratingnya rada tinggi, rada mahal nggak apa-apa gitu, yang penting dia punya kejelasan ratingnya tinggi gitu, 5 lah gitu ya, 5 diantara sekian puluh orang yang beli gitu kan. Biasanya charger yang dikasih itu charger OEM gitu kan teman-teman, kalau misalkan kalian beli second. Makanya gue pun sangat nggak merekomendasikan kalau misalkan kalian dapat chargernya terus kalian pakai. Gue nggak merekomendasikan, dan gue rasa mending baiknya pakai charger aftermarket aja yang udah keuji. Kayak misalnya gue ini handphone ini pakai charger Ugreen yang udah gue pakai sekitar 2 tahun ya. Ini nggak pernah rusak, udah gue pakai 2 tahun nih. Paling kabelnya aja yang rusak, cuma untuk adapternya nggak pernah rusak, masih aman-aman aja gitu teman-teman. Jadi baiknya pakai charger yang aftermarket. Nah, handphone ini ditunjukin ke siapa sih?
Menurut gua ditunjukin ke tiga segmen orang gitu ya. Yang pertama ditunjukin yang pastinya untuk fanboy Sony yang sekarang pakai mungkin XZ1 itu sangat worth it untuk lompat ke Xperia One, karena XZ1 kan kalau nggak salah dia pakai Snapdragon 835 gitu kan. Kalau kalian lompat ke sini udah cukup oke kan, cukup oke menurut gua, daripada kalian lompatnya ke XZ3 atau XZ Premium yang pakai Snapdragon 845. Mending langsung naik ke ini sekalian yang pakai Snapdragon 855. Yang kedua, orang-orang yang pengen terlihat beda daripada orang lain gitu kan. Orang lain paknya Vivo, Samsung, Apple, Xiaomi, itu kan umum karena barangnya resmi di Indonesia. Lu pakai Xperia, lu beda sendiri di tongkrongan lu gitu kan. Di samping karena layoutnya juga gitu kan 21/9, karena mereknya juga udah nggak masuk Indonesia, jadi barangnya jarang banget orang umum yang beli. Dan yang ketiga itu orang yang pengen performa lebih tapi budget pas-pasan, itu cukup oke kalau misalnya kalian beli Xperia One gitu kan, pakai Snapdragon 855, RAM 6, ditambah desain yang flagship gitu kan. Oke, itu aja sih mungkin review Xperia One di malam ini. Semoga bisa sedikit mencerahkan dan ngasih pertimbangan kalau misalkan kalian mau beli handphone ini. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe channel ini kalau misalkan bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau misalkan kalian mau request mau kita review handphone apa, atau kalian mau request bahas apa kayak, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.